Tuan Muda, Grup Chandra didirikan oleh Anda dan Yuni. Sebentar lagi akan melantai di bursa. Sesuai perjanjian yang dibuat dengan ayah, kau harus segera kembali ke keluarga untuk mewarisi harta turunan milik ayah. Perjanjian pengalihan saham untuk Grup Chandra apa sudah siap? Aku mau memindahkan semua saham ke Yuni. Memberikannya kejutan. Tuan Muda, silahkan lihat. Selama kau sudah konfirmasi, pada hari pencatatan, umumkan secara publik. Aku sembunyikan identitas bertahun-tahun. Akhirnya waktunya tiba. Yuni, aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Sean, kenapa kau berdatang? Sini lihat hadiah yang aku siapkan untukmu. Hadiah apa? Sampai gelisah begitu? Jangan terburu-buru begitu. Si bodoh itu masih di belakang. Jangan bangunkan dia. Obatnya sangat kuat. Mana mungkin dia bangun? Lagi pula, kalaupun dia bangun, lebih bagus kalau dia lihat. Yuni, Tio, kalian berdua. Oh, sudah bangun? Kalian sedang apa? Kau belum melihat semuanya. Yuni, kau itu istriku. Sean, kau masih belum paham juga. Perusahaan sebentar lagi melantai di bursa. Kalau aku mau mendapatkan semua saham, kau harus mati. Anggap saja, bantu aku untuk terakhir kali. Kau mau membunuhku? Padahal perusahaan ini awalnya milik kita. Tidak. Perusahaan ini milik kami. Tio, aku selalu menganggapmu seperti saudara. Tapi kau malah mengkhianatiku seperti ini. Omong kosong. Kalau bukan karena orang-orangmu itu, kenapa aku harus datang ke perusahaan ini dan bekerja seperti budak? Apakah aku mau bekerja di bawahmu selama bertahun-tahun? Aku menahan diri dalam diam. Setiap hari melihat kau dan wanitaku bermesraan bersama. Ini semua aku lakukan demi hari ini. Aku kasih tahu kau. Aku akan merebut kembali semua kehilanganku. Kau paham tidak? Kalian berdua. Iya, kau ngapain? Si bodoh itu masih melihat dari belakang. Dia juga sudah mau mati. Kau takut apa? Lagi pula, aku mau dia merasakan bagaimana rasanya melihat wanita yang dia cintai bersama orang lain. Yuni, Tio, kalian berdua akan mati mengenaskan. Tuan Tio, selesai. Bagus sekali. Ini hadiah untukmu. Seumur hidupmu, tinggallah di Amerika Utara. Jangan kembali. Tuan Tio, tenang saja. Soal ini pasti aku pendam selamanya. Tentu saja begitulah. Namamu Toru. Wajar kau bisa menutupinya. Sekarang pergilah. Tolong. Aku belum mati. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Oh, aku tidak bisa bicara. Tulang di tubuhmu sudah patah. Jangan bergerak. Sebentar lagi hujan. Aku bawa kau pulang dulu. Maaf, rumahnya agak berantakan. Lukamu sangat parah. Kau butuh perawatan segera. Kau punya kontak keluarga? Aku tidak bisa bicara.
Kenapa reaksimu begitu kaget? Itu perusahaan kakak. Kalau aku pergi mencarinya, aku pasti akan dipukul lagi. Tapi lukanya tidak bisa menunggu. Ini menyangkut nyawa. Aku tidak bisa memikirkan itu lagi. Aku akan pergi mencari kakak. Bukannya ini cuma soal waktu kau menggantikan aku untuk tidur dengan orang itu? Kau diusir dari keluarga, itu keputusan ayah. Apa hubungannya denganku? Aku sudah kasih rumah padamu. Itu sudah cukup untuk menjagamu kamu. Apa? Kau masih mau menganggap aku sebagai tempat bergantung jangka panjang? Tidak, bukan untuk aku sendiri. Sean, dia masih hidup. Lukanya sangat parah, dia tidak bisa bicara. Kalau tidak diselamatkan, dia akan jadi lumpuh. Kamu selamatkan dia, kan? Hah? Berlutut dan merangkak keliling kantorku. Satu langkah, satu sujud. Kalau kau menyelesaikan satu putaran, aku akan memberimu uang. Bagaimana? Ini menyangkut nyawa, bagaimana kau bisa seperti ini? Yang mau menyelamatkan nyawa itu kau, bukan aku. Mau melakukannya atau tidak, putuskan sendiri. Halo, Tio. Sean masih hidup. Tapi, sepertinya dia sudah jadi lumpuh. Ayo kita pergi lihat. Aku harus pulih secepat mungkin dan menghubungi keluarga. Yuni, Tio, aku pasti akan membuat kalian kehilangan segalanya dan dipermalukan. Kau benar-benar menyiapkan tempat kumuh ini untuk adikmu. Sampah itu, dulu dia menggantikan aku dan tidur denganmu. Dia sudah diusir oleh keluarga Zoro. Bisa kasih dia tempat tinggal saja, sudah cukup. Tapi, tidak perlu khawatir. Dia tidak akan membocorkan cerita ini, aku sudah meracuninya sampai bisu. Seumur hidupnya, dia tidak akan bisa bicara. Aku tidak menyangka gadis bisu itu ternyata adiknya, perempuan licik itu. Aku benar-benar tidak sadar sebelumnya. Kau benar-benar belum mati? Tidak, aku harus tetap tenang. Kalau mereka tahu aku masih sadar, mereka tidak akan melepaskanku. Matanya tidak fokus. Apa dia benar-benar lumpuh? Tidak ada reaksi sama sekali. Dia kekurangan oksigen terlalu lama di dalam tanah. Sepertinya dia memang lumpuh. Tidak terlihat berpura-pura. Mau berpura-pura atau tidak, bukannya kita akan tahu kalau kita coba sekarang. Kalau dia benar-benar bereaksi... Kau punya banyak ide juga. Tapi... bicara soal lumpuh, apa dia masih bisa ereksi? Kalau dia benar-benar bereaksi, aku akan langsung membunuhnya. Tidak ada reaksi bahkan saat pertunjukan langsung. Benar-benar sia-sia. Sepertinya dia memang jadi lumpuh. Jawabannya terbukti lewat tindakan. Fakta membuktikan mayat hidup ini tidak bisa bereaksi. Tapi sekarang aku berpikir, buat dia hidup seperti ini tidak buruk. Kita berdua bisa melakukan pertunjukan langsung di depannya, kapan saja, di mana saja. Kau jahat sekali. Justru itu yang bikin seru. Aku merasa kau lebih punya banyak trik dariku. Ayo pergi. Adik tersayangku masih berlutut di pintu masuk gedung. Bukannya wanita ini adik ketua? Adik apa? Dia tidur dengan seseorang dan sudah lama diusir. Setiap beberapa hari dia datang ke perusahaan pura-pura jadi korban cuma untuk minta uang. Dia sendiri yang cari masalah. Tidak ada yang perlu dilihat, bubar saja. Halo, Pimpinan pimpinan Yuni. Yuni. Pergi, Iya, ayo pergi. Aku sudah selesai berlutut. Kotor sekali, jauh-jauh dariku. Kau bilang bakal kasih biaya pengobatan.
Orang itu tidak perlu diobati. Belikan dia makanan saja. Yang penting jangan mati kelaparan. Kau bilang kalau aku selesai bersujud, kau akan berikan aku uang pengobatan. Dasar bisa sialan, kau makin berani ya. Demi pria liar, kau berani membantah aku. Apa kau lupa siapa yang menghidupimu? Sudah, berhenti memukulnya. Jangan sampai dia mati. Besok perusahaan kita melantai di bursa. Nanti sial. Kalau kau mau selamatkan pria itu, ambil uangnya dan pergi. Dasar bisu bodoh. Besok, saat perusahaan kita melantai di bursa, kau datang ke sini jadi pelayan. Kau lihat apa? Aku takut kau tidak bisa cari uang dan mati kelaparan. Istriku sangat baik hati. Dia bahkan mau untuk berikan dia kerja. Bukannya semua ini demi hobi sakitmu itu. Aku takut si bisu itu tidak bisa cari uang dan membuat Tian kelaparan. Lalu bagaimana kita terus bisa bertindak liar di depannya? Iya. Kau bisa bergerak. Kau juga bisa bicara. Apa yang terjadi denganmu? Makan dulu. Kau makan ini? Kau makan ini? Aku tanya kau cuma makan roti kukus ini? 50.000 cuma cukup untuk satu kotak makan. Kau terluka, kau butuh nutrisi. Aku tidak peduli. Yang satu ular berbisa, yang satu polos dan baik hati. Sean, 5 tahun mencintai. Kau cuma buang waktu. Gadis di depanmu ini yang pantas dipercaya seumur hidup. Apa aku membuatmu marah? Tidak apa-apa. Aku cuma teringat beberapa hal di masa lalu. Kau makan saja. Tidak. Kau saja yang makan. Sudah berapa lama dia tidak makan makanan yang layak? Semuanya baik-baik saja, kenapa kau menangis? Sudah lama sekali tidak ada yang sebaik ini padaku. Makanan ini milikmu. Aku bukan menyuruhmu kasih aku. Maksudku tatapanmu seperti kapas membuat orang merasa nyaman. Seperti kapas. Itu deskripsi yang sangat pas. Soal kau dan kakakmu, aku sudah tahu. Tenang saja. Aku akan balas dendam untukmu. Dia sangat kuat. Jangan memancingnya. Tidak apa-apa. Aku juga sangat kuat. Tidak. Kau tidak bisa mengalahkannya. Aku sudah punya pekerjaan. Aku tidak akan membuatmu kelaparan. Kau ini terbuat dari kayu. Tidak lihat tamu masuk, sepatunya kotor. Cepat berdiri di pintu dan bersihkan sepatu tamu. Aku kemarin berlutut. Lututku terluka. Kau terluka tidak ada hubungannya denganku. Ih. Dasar bisu bodoh. Datang kerja saja tidak tahu ganti pakaian bersih. Lihat apa yang kau lakukan pada sepatuku. Sini, lap dulu untukku. Aku tidak bisa menyerah. Atau aku akan kelaparan dan dia juga akan kelaparan. Tahan, aku harus tahan. Nah begitu. Hari ini, berlutut saja dengan patu di sini dan bersihkan sepatuku. Sepatu setiap tamu, kau harus bersihkan semuanya sampai bersih. Oh, layanan yang perhatian, menyiapkan pembersih sepatu. Tentu saja.
Mereka semua mitra. Kita harus membuat mereka merasa seperti di rumah. Kau setuju kan? Bagus. Pimpinan Wira, silakan masuk. Akhirnya tersambung. Tuan Muda, kami akhirnya berhasil menghubungimu. Atur semuanya untuk. Aku mau balas dendam. Tuan Muda, kau di mana? Aku akan segera ke sana. Tidak perlu khawatir dengan. Dengarkan baik-baik. Ini adalah perintah pertama yang aku keluarkan sebagai kepala Korporasi Zoro. Siap melayani. Atur seorang pengacara. Aku mau menceraikan Yuni tanpa dia bisa bawa apa-apa. Kumpulkan semua informasi tentang Yuni. Tuan Muda cuma kasih kita waktu setengah jam. Selidiki keluarga Yuni. Simpan rekaman video dari semua yang Yuni lakukan. Ayo cepat. Atur 2 petugas catatan sipil ke lokasi. Aku mau melamar Yura. Urus administrasi di tempat. Atur tim acara untuk siapkan lamaran. Ayo, tinggal setengah jam lagi. Siapkan perhiasan lamaran. Yang ini dan yang ini, aku tidak mau yang murah, kemas semua yang lain. Baik. Baru ditambang di Afrika Selatan 2.800 karat kalung berlian. Harga awal 300 juta. Semuanya, barang lelang ini keluarga Zoro yang ambil. Ya ampun, menyalakan lentera langit. Apa itu menyalakan lentera langit? Berapapun harga kalian, dia akan selalu menawar lebih tinggi. Seperti yang diharapkan keluarga Zoro. Tuan Muda, karena hubungan kalian di masa lalu aku tidak berani selidiki Yuni. Tapi setelah aku melakukannya, banyak sekali hal kotor. Berkasnya ada di emailmu. Pasang layar besar di lokasi. Aku akan membuat semua skandalnya diketahui publik. Tidak masalah. Tuan Muda, ada yang tidak beres. Tuan Muda, ini darurat. Baru saja ada kabar, Nona Yura yang ingin kau nikahi ada di lokasi acara pencatatan grup Chandra. Dia sedang diperlakukan seperti pelayan, membersihkan sepatu tamu. Membersihkan sepatu? Benar, bahkan dia sedang berlutut. Aku akan ke sana dulu, sampai secepat mungkin. Ini berdesak, 2 orang kita sudah di sana. Aku sudah pernah ke mereka siapkan jasmu dan bertindak sebagai asistenmu. Kau sedang apa? Dari mana pengemis ini datang? Berani-beraninya kau pakai air pel membersihkan sepatuku. Pimpinan Zola, kau datang? Ada apa? Ini orang yang kau atur memakai air pel untuk bersihkan sepatuku. Coba lihat nih sepatuku, ha? Pimpinan Zola, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf apanya? Kau tahu siapa yang aku wakili kali ini? Grup keuangan Zoro. Kemampuanmu untuk melantai di bursa lebih dari setengahnya karena usahaku. Percaya atau tidak, aku bisa dengan mudah menghancurkan perusahaanmu. Pimpinan Zola, jangan marah. Aku akan selesaikan ini. Otakmu dimakan anjing ya? Begini cara memperlakukan tamu VIP-ku. Air pel itu tidak kotor. Dipakai untuk bersihkan sepatu juga tidak masalah. Tidak kotor ya? Baik. Kalau begitu kau minum itu untukku. Apa? Tidak mau minum? Bukannya kau bilang tidak kotor? Air pel, mana mungkin bisa diminum? Bukannya kau bilang air pel itu bersih? Hari ini akan kubuat kau meminumnya. Minum! Nah, begitu. Siapa wanita ini? Ketua Yuni benar-benar membuat dia minum air pel. Kalian semua belum tahu ya, si bisu itu adik Ketua Yuni. Beberapa tahun lalu karena perselingkuhan dia diusir dari rumah. Selama ini, dia terus datang ke Ketua Yuni untuk berpura-pura jadi korban dan menipunya demi uang. Tuan muda dari grup keuangan Zoro akan datang. Kapan? Katanya sekarang. Sean? Kau tidak apa-apa? Kenapa kau di sini? Pergi, cepat. Tenang saja. Bukannya ini Sean, suaminya Yuni. Kenapa pukul orang di depan umum? Ini kekerasan rumah tangga. Ini tidak mungkin hobi orang kaya. Kau kaget melihat aku masih hidup dan baik-baik saja kan? Apa yang perlu dikagetkan? Pura-pura bodoh. Tidak apa-apa.
Untuk merebut saham, kau merencanakan pembunuhan suamimu. Setelah perselingkuhanmu dengan Tio terbongkar, kau fitnah adikmu sendiri. Setiap utang darah ini, aku akan menagih semuanya darimu. Membunuh dia? Pantas saja grup Chandra sebelum melantai di bursa semua sahamnya dipindahkan atas nama Yuni. Jadi ini konspirasi. Tidak, bukan seperti itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya, jelas kau dan si bisu sialan ini yang berselingkuh. Dan kau memilih pergi tanpa membawa apa-apa. Sekarang kau malah membalas kebaikan dan menyebarkan kebohongan. Aku belum pernah melihat orang yang sebegitunya tidak tahu malu. Adiknya sudah punya catatan kriminal. Perkataan ketua Yuni pasti benar. Kita dulu pernah jadi pasangan. Awalnya aku mau menyisakan sedikit harga dirimu. Aku tidak menyangka kau bukannya berterima kasih malah memfitnahku. Saya, kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Pimpinan Yuni benar-benar terlalu baik hati. Kalau itu aku, dari dulu sudah aku hancurkan bocah ini. Pimpinan Yuni, tenang saja. Kami semua mitra akan mendukungmu. Saya, sekarang kau tahu apa arti dukungan publik? Keamanan, usir pasangan anjing ini dari sini. Keamanan, usir pasangan anjing ini dari sini. Sebarkan juga perbuatan memalukan mereka. Sean, tempat ini dilindungi oleh grup keuangan Zoro. Kau berani pakai kekerasan di sini? Sean, sebentar lagi tuan muda dari grup Zoro akan datang. Kau berani buat masalah di sini? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kalian semua belum sadar juga ya. Margaku Zoro. Maksudnya apa? Artinya, aku orang yang kalian bicarakan. Tuan muda itu. Kau bilang kau ini tuan muda kami? Kau tahu apa yang kau katakan? Kau tahu siapa yang berdiri di sampingku? Orang ini, manajer umum wilayah Indonesia Selatan Grup Zoro. Berani menyamar jadi tuan muda di depan orang Grup Zoro? Sepertinya otakmu rusak. Belum pulih juga ya? Sean, aku saja bahkan belum pernah melihat wajah tuan muda kami. Kau berani menyamar jadi tuan muda? Apa kau merasa hidupmu terlalu panjang? Begitu ya? Grup keuangan Zoro, konglomerat nomor 1, 5 bank teratas di dunia, ada di bawah namanya. Kaget kan? Orang-orang dari grup Zoro juga ada di lokasi hari ini. Kali ini, dia benar-benar menabrak tembok keras. Sean, sekarang grup Chandra dilindungi oleh keluarga Zoro. Bahkan tuan muda yang misterius juga mengirimkan ucapan selamat. Sekarang kau melihat perbedaan di antara kita? Aku baru saja menerima kabar. Tuan muda kami akan segera tiba. Kau tinggal tunggu mati saja. Hadiah pernikahan yang disiapkan untuk tuan muda akan segera dikirim. Tim hukum juga sedang dalam perjalanan, kita mungkin agak terlambat. Minta ayah Yuni untuk hadir. Tuan muda ingin membantu Nona Yura membersihkan namanya. Orang ini harus ada. Baik. Lihat, orang-orang tuan muda sudah datang. Keranjang bunga itu, bunganya semua asli. Sepertinya dikirim dari Selandia Baru. Ya ampun, banyak sekali perhiasan. Kalung itu aku pernah lihat di lelang. Nilainya 300 juta. Lihat itu 3 penata rias terbaik yang dipakai bintang dunia. Terlalu mewah. Karpet merah itu sepertinya dari Persia, nilainya minimal 20 juta. Pimpinan saya, ini apa yang terjadi? Semua ini pasti ucapan selamat dari tuan muda untuk pencatatan grup Chandra. Dia sangat menghargai grup Chandra kami. Nilai hadiah ini hampir setengah dari nilai pasar kami. Tuan muda ternyata sangat baik padaku. Apa mungkin tuan muda menyukaiku? Semua ini hadiah untuk lamaran. Apa mungkin tuan muda mau melamarku? Ya ampun, aku terpilih oleh orang terkaya di dunia. Aku tidak sedang bermimpi kan dibandingkan orang terkaya di dunia. Saya, Tio, bahkan tidak pantas membersihkan sepatuku. Siapa sangka aku Yuni sampai di titik ini. Saya, lihat itu, semua ini hadiah yang disiapkan oleh tuan muda khusus untukku.
Sekarang kita sudah berada di dunia yang berbeda. Hak apa yang kau punya untuk melawanku? Sebelum kau bicara, buka matamu dan lihat baik-baik untuk siapa sebenarnya semua ini dikirim. Sean, apa maksudmu? Tuan Muda. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Yura, maukah kau menikah denganku? Menjadi istriku? Aku yang seperti ini tidak pantas untukmu. Yura, kau pengantin tercantik di bumi. Aku bersihkan namamu, biar semua stigma tentangmu hilang. Akan aku buat dunia melihatmu sempurna, biar kau makmur. Hapus semua penyesalanmu. Akan aku buat dunia tahu kebaikanmu. Aku tidak mau apa-apa. Tatapan lembutmu sudah lebih dari cukup. Ayo, kita pergi. Balas dendam. Tuan Muda keluarga Zoro? Mustahil, mustahil sekali. Kasih mahar sebanyak itu, Sean sungguh. Beneran Tuan Muda keluarga Zoro. Mungkin selingkuh dengan orang. Kalau begitu omongan Yuni bohong. Sean yang benar omongannya. Shh, kecilkan suara, masih panggil Sean. Dia itu Tuan Muda kan? Yuni, kalau saja tidak berkhianat, kejadian hari ini akan menjadi milikmu. Tapi terima kasih. Aku jadi tahu kau aslinya bagaimana. Kalau tidak, aku menyesal seumur hidup. Sombong! Berani bicara begitu di resepsi putriku. Sean, beraninya kau. Ayah, Tio, Sean dia. Tidak apa-apa. Ayah mertua sudah bilang semuanya itu palsu. Apa? Palsu? Sean, kau makin berani saja ya. Berselingkuh, mengkhianati putriku ini. Lalu berani berpura-pura jadi Tuan Muda. Sekarang, tamat riwayatmu. Apa? Itu semua cuma akting? Masa iya sih? Nilai barang-barang ini sudah hampir setengah grup Chandra. Masa iya palsu? Tidak seberapa ketimbang menyewa aktor buat berpura-pura. Dikira trik bodohmu ini bisa luput dari mertuamu. Asal kalian tahu, aku kepala pelayan keluarga Zoro. Tuan Liam yang undang. Datang khusus. Tuan Liam? Siapa? Aku tidak pernah dengar. Diundang langsung Tuan Liam. Tuan Liam itu asisten pribadinya Tuan Muda. Bisa dibilang dia membawai puluhan ribu orang. Dan aku cuma pernah bertemu beliau sekali saja. Kalau kau benar Tuan Muda Zoro, masa aku bisa dapat undangan Tuan Liam? Oh gitu ya, kita dibohongi bocah. Sean, sekarang mau bicara apa lagi? Sean, kau mimpi sekalipun juga tidak akan sedekat aku dengan grup Zoro. Kalau tidak mati bagaimana? Dikira kau sedang di film, membuat adegan raja kembali. Keluarga Zoro di sini. Kau tidak akan bisa bangkit kembali. Kak Jono, bantu aku mengatasi anjing-anjing brengsek ini. Oh iya, jangan sampai ada yang mati. Hah, baiklah. Itu Jono, preman andalan Tio. Dia diundang juga.
Jono punya kuasa di dunia legal dan ilegal. Kalau di tangannya, Seian dan si bisu itu pasti akan mati. Kak Jono, pimpinan grup sekuritas keuangan Zoro. Sudah kuduga akan ada yang cari masalah. Jadi untuk itu aku sudah buat rencana pencegahan. Sudah kuduga akan ada yang cari masalah. Jadi untuk itu aku sudah buat rencana pencegahan. Sean, kau sudah habis di tanganku berkali-kali. Setimpal. Sayang, kau hebat ya. Tidak usah, tenang saja. Benarkah? Sepertinya kau masih belum tahu siapa aku. Tapi tidak apa-apa. Hari ini akan aku berikan pelajaran untukmu. Cara menulis kata mati. Jono, besar sekali nyalimu. Jono, besar sekali nyalimu. Dia ketua. Ketua kedua, kau kenapa di sini? Apalagi? Dia beneran tuan muda. Kak Jono, kau diam saja. Mereka... Kak Jono, kenapa malah memukulku? Benar kenapa? Ada apa, Kak? Kurang ajar. Wanita jahat. Semua gara-gara kalian. Akan aku habisi kalian semua. Ini ada apa sebenarnya? Perubahannya cepat sekali. Kau juga. Hentikan. Sean, hentikan ini. Kau tahu dukunganku dari perusahaan Zoro. Ada tuan muda. Kau kan tahu akibatnya. Barusan mereka sepertinya sudah buat istriku minum air bekas pet. Aku tahu harus bagaimana. Kak Jono, aku tidak mau minum itu. Buat apa menyuruhmu minum air bekas pet? Tidak akan membuat haus hilang. Pergi. Lebih baik minum air toilet saja sana. Apa? Kak Jono, tidak. Kak Jono. Dia, semuanya dia. Semuanya dia yang suruh. Aku tidak tahu menahu. Iya, dia. Apa katamu, Tio? Dia. Baik. Kak Jono, hebat sekali. Mati. Dia pantas mati. Dia. Pergi. Menyalahkan perempuan. Aku paling benci pria sepertimu. Kak Jono. Pergilah. Berikan yang paling besar. Kak Jono. Tidak. Jangan, Kak. Jangan. Kak Jono. Jangan. Lepas. Jangan. Ayo. Wah. Oh, cucu. Aku begini demi kau. Kak Jono, giliranmu. Kak Jono, jangan, Kak. Kak Jono. Mau cukup. Kak Jono. Jono, cukup. Sudah cukup semua. Hari ini Tuan Muda akan datang di undangan. Kau masih bisa seliar ini? Jono, kau jangan mendekat. Aku ini manajer perusahaan Zoro. Berani macam-macam denganku? Benarkah? Beraninya kau. Nona muda sampai menderita karenamu. Jono bodoh. Kau berani sekali denganku. Aku manajer regional perusahaan. Memukulku berarti memukul perusahaan. Seperti kau yang mewakili perusahaan saja. Seperti kau yang mewakili perusahaan saja.
Siapa itu? Oh, Nona Alex. Asisten pribadi Tuan Muda kita, Nona Alex tiba. Apa dia Tuan Liam? Tuan Liam ternyata wanita. Cantik sekali, auranya begitu kuat. Asisten Liam. Asisten Liam. Ini berarti Tuan Muda juga akan tiba. Sean, jangan membantumu lalu apa? Tuan Muda akan datang. Matilah kau! Kalian juga tidak akan bisa kabur. Pimpinan utama akan tiba. Drama ini akan mencapai klimaks. Asisten Liam, aku Charlie. Aku diundang oleh Tuan Muda. Bedakan salah benar. Pergi. Berani memukulku? Aku diundang langsung Tuan Muda. Asisten Liam, ini orang ini. Dia pura-pura jadi Tuan Muda dan meracau. Asisten lihat, dia menghancurkan reputasi kami. Jangan biarkan dia. Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Mati. Ternyata dia sungguh Tuan Muda. Tuan Liam, aku salah Tuan Liam. Aku pantas dihajar. Aku bodoh. Aku rendah. Aku pantas mati. Pergi. Tuan Liam, aku tidak tahu dia Tuan Mudanya. Tuan Liam. Kau mau disuap Yuni, menjual sumber daya perusahaan, terus mau ditolong? Usir dia. Aduh, Tuan Liam. Tuan Muda, aku salah. Tuan Muda, aku salah. Tuan Muda. Asisten lihat, kau sepertinya salah. Iya, Asisten Liam. Mungkin kau salah. Mertuaku itu diundang langsung olehmu, Asisten Liam. Sepertinya ada salah paham. Salah paham apanya? Pemilik perusahaan Zoro, Tuan Muda kita semua itu, Zoro Sean. Ini ternyata benar. Dia sungguh Tuan Muda Zoro. Bagaimana bisa? Orang yang selalu kuremehkan, yang terus aku manfaatkan. Ternyata Tuan Muda keluarga Zoro. Di matanya aku bukan apa-apa. Yuni, entah kau bodoh atau terlalu pintar. Kau berusaha keras berkomplot dengan pria lain untuk menjual saham grup Chandra. Tapi kau tidak tahu, Tuan Muda waktu daftar bursa itu berniat mengalihkan semua untukmu sebagai mahar pernikahan. Kau terlalu tidak sabaran. Ternyata perjanjian pengalihan. Semuanya untukmu. Harusnya milikku. Semuanya milikku. Sean, aku salah paham. Aku tidak tahu kau secinta itu, sebaik itu padaku. Aku tidak akan begini lagi. Aku akan dimaafkan, kan? Sean, kau lupa? Kau secinta itu dulu. Pas kau pulang lembur, kau masak yang enak untukku. Bahkan untuk mandiku saja, kau atur hangatnya. Sean, kau sebaik itu. Secinta itu. Jangan pergi. Jangan ya. Sean, aku tahu aku salah. Berikan aku kesempatan. Ya, ayolah, sekali saja. Kau paham kau salah. Cuma paham akan mati saja. Sean, kau jangan begini padaku. Kita suami istri, kan? Apa kau lupa barusan? Aku hari ini mau balas dendam. Satu persatu akan aku bersihkan. Bukannya kau mau menghabisiku dan rebut semua saham grup Chandra. Kau tidak akan kuberikan apa-apa. Alex, berikan padanya surat cerai resminya. Suruh tanda tangan. Tidak, aku tidak mau. Sean, selama aku tidak setuju, kita masih suami istri. Walau kau tetap hidup, saham grup Chandra masih ada punyaku. Tidak mau setuju, itu terserah.
pengacara keluarga Zoro. Tuan muda, Yuni menggelapkan dana grup Chandra dengan total 36 miliar. Pelihara 5 gigolo. Berhubungan terlarang dengan 3 karyawan pria. Mustahil. Kenapa kalian tahu hal seperti ini? Dasar murahan, pelihara pria lain di belakangku. Total 532 kali sewa kamar. Ini detailnya. Berdasarkan hukum, Nona Yuni sudah secara ilegal menyelundupkan berupa uang publik, perbuatan tidak senonoh, dan suap atas berbagai aset. Tuan muda, secara hukum, kau berhak menuntut untuk menceraikan paksa dan tidak membagi harta. Tuan muda, secara hukum, kau berhak menuntut untuk menceraikan paksa dan tidak membagi harta. Wah, ternyata Yuni begini orangnya. Serigala berbulu domba, tidak tahu malu. Tidak mau bercerai, aku tidak akan tantangan. Aku tidak mau pergi mengurusnya. Tidak perlu pergi. Kita urus sekarang. Sudah selesai, Tuan. Yuni, kita sudah tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Aku salah. Berikan aku kesempatan. Aku akan melayanimu dengan baik. Buat celanaku kotor saja. Buat celanaku kotor saja. Pergi. Ini surat nikahmu. Sudah selesai diproses. Jangan menikah dengan si bangsat ini. Dia tukang selingkuh. Dia bahkan sudah diusir oleh keluarganya. Pagar saja dia tidak punya. Kau tuan muda Zoro kan? Masa kau menikahi wanita seperti itu? Kalau begitu, kau akan membuat malu keluarga. Cuma kau yang percaya kebohonganmu. Kau, apa maksudmu? Tidak akan menyerah sampai mati ya. Alex, beri lihat videonya. Besok kau nikahkan si Sean brengsek itu. Kau tidak takut? Takut apa? Aku menikahi dia cuma untuk dijadikan dia alat untuk kita saja. Setelah usahanya besar, kita tendang saja dia. Biar nanti kita tidak perlu sembunyi lagi. Tidak begitu. Tidak usah mendengarkan. Ini semua palsu. Aku sudah bilang, akan kubuat kau malu dan kehilangan semua. Lepaskan. Lanjutkan. Kakak. Siapa suruh kau masuk? Pergi. Siapa suruh kau masuk? Pergi. Kakak, ayah dan para tamu akan datang. Kalian apa? Adikku sayang, aku besok menikah loh. Ini tidak boleh ketahuan. Bantu aku lah, ya. Kakak, apa yang kau... Kenapa bisa ada video ini? Kenapa bisa? Yang waktu itu sudah ketahuan. Selama ini, kau menderita, kau dijahati. Kau sendiri yang paling tahu. Semua ini benar kan? Charlie? Ini, Tuan Muda, apa maksudmu? Maksudku, kau tahu Yura tidak salah. Masa iya? Aku menjebak anakku sendiri. Tidak masuk akal. Karena kau tahu, waktu itu usahaku dan Yuni mulai berkembang. Kau takut hal ini akan mempengaruhi usahaku. Jadi kau ikuti saja biar untung. Lalu kau mengorbankan anak keduamu buat dia menghadapi yang tidak pantas untuknya. Yura, maaf, aku tahu. Kalau kau salah pasti kau dihukum ayahmu. Mungkin kau masih mau berharap kepada ayahmu. Tapi ayahmu tahu kau tidak salah. Malah dia. Malah buat kau menanggung. Di hatimu. Mungkin kau kecewa padanya. Tapi aku harus begini. Karena kau terlalu banyak menderita. Terlalu banyak cemooh. Jadi aku yang akan bersamamu.
Tidak akan aku biarkan orang menipumu, walau kebenaran itu sangat kejam. Walau kau kehilangan statusmu, akan aku berikan identitas baru. Walau kau kehilangan statusmu, akan aku berikan identitas baru. Nyonya Zoro. Kalau Zoro mau aku disalahkan, matilah aku. Semoga tidak ada bukti, tapi tetap tidak aman. Aku harus akui kesalahanku dulu. Urusan Yuni tidak akan berkaitan denganku. Mungkin dia akan maafkan aku. Aku terlibat waktu itu, Tuan. Aku bisa buktikan. Yang Tuan bilang itu benar. Aku juga bisa buktikan itu dia. Dia takut Yura bicara yang sebenarnya. Jadi dia meracuninya. Apa? Ternyata Yuni yang meracuni Nona Yura. Dasar wanita beracun. Nona Yura sudah dijebak dan diracuni. Sendirian di luar sudah susah makan, masih juga disiksa begitu oleh Yuni. Jangan lepaskan Yuni. Benar. Orang ini benar-benar jahat. Jangan lembek kepadanya. Lepas! Tio! Kau jelas ikut andil. Kenapa kau bisa? Dasar setan. Sudah begini masih bawa-bawa aku. Maaf, Tuan. Aku diseret-seret oleh setan ini. Aku tidak sengaja. Tuan muda, aku mau jadi saksi nanti. Lepaskan aku, ya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Memaafkanmu juga bisa. Terima kasih Tuan. Jangan buru-buru. Walau tidak ada hubungannya denganmu, rencana untuk menghabisiku kau terlibat, kan? Si Tio dan Yuni mau habisi Tuan Muda. Itu berlebihan. Tio ini bukan orang baik. Dia dan Yuni seperti sepasang ular. Tuan, jangan bercanda seperti itu. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Sudah aku bilang. Akan aku buat kau dan Yuni mati mengerikan. Akan aku buat kau dan Yuni mati mengerikan. Tidak, aku tidak bisa mengakui itu. Nanti aku dan Tio bakal dipenjara. Seiya, kalau kami mau menghabisimu, kenapa kau masih bisa ada di sini? Jangan fitnah kami. Benar, Yuni benar sekali. Walau kau ini tuan muda, tapi jangan asal menuduh. Ada buktinya tidak? Kau memfitnah kami. Kau yakin aku tidak punya bukti? Hal ini cuma Yuni dan aku yang tahu. Tidak, masih ada si supir itu. Tapi aku sudah suap 50 miliar. Dan dia juga sudah pergi. Keluarga Zoro sekalipun mustahil bisa menemukannya. Tidak mungkin ada di tangannya. Masih ada si supir itu. Tapi aku sudah suap 50 miliar. Dan dia juga sudah pergi. Keluarga Zoro sekalipun mustahil bisa menemukannya. Tidak mungkin ada di tangannya. Zean, awas kau ya. Jangan tekan aku. Dikira kau ini kaya dan berkuasa jadi hebat, ha? Awas, kutuntut pencemaran nama baik. Tidak akan ada kesempatan. Orang ini, pasti kau mengenalnya kan? Lihat sini pengecut, apa? Berbuat mau disalahkan takut. Semua, Yuni dan Tio berdua ini kalian racuni tuan muda sampai pingsan. Lalu dikubur di Gunung Hana. Dan aku supirnya. Semua, Yuni dan Tio berdua ini kalian racuni tuan muda sampai pingsan. Lalu dikubur di Gunung Hana. Dan aku supirnya. Ternyata benar. Yuni dan Tio sangat jahat. Dikira mereka berdua tidak berdosa. Malah mau mengelabui hukum. Matilah aku. Semua itu harusnya jadi milikku sekarang. Kalau saja aku tidak manfaatkan dia. Kalau saja aku tidak rakus mau mengambil alih perusahaan. Kalau saja aku tidak berkhianat. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Sudah gitu, aku harus dipenjara. Ini semua dari sisimu saja. Kau tidak ada bukti. Ini rekaman dari kamera depan mobil waktu itu. Beraninya kau mengkhianatiku. Kalau bukan demi mendapatkan sumber dayamu buat menjadi budak di perusahaan ini, bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Bertahan dalam diam, melihatmu setiap hari bermesra-mesraan dengan wanitaku. Semua demi hari ini.
Asal tahu saja, akan aku ambil semuanya yang hilang dariku. Sudah sekarat begini, buat apa takut? Lagi pula, bagus di saat akhir. Sekarang aku akan buat dia merasakan bagaimana rasanya melihat orang yang dicintainya dengan orang lain. Tio dan Yuni mata keranjang, lakukan semuanya ini di depan beliau. Bukan cuma menghabisi badannya, mereka menghancurkan hatinya. Kejamnya, tidak ada maaf. Aku sudah memberimu 5 miliar buat ke Afrika Selatan, kan? Kenapa kau kembali? Aku yang memberikan dia 50 miliar untuk dia bersaksi. Kalau begitu berarti kau juga terseret. Aku tidak peduli. Aku cuma kaki tangan. Paling lama 5 tahun, tapi kalian habisin nyawa. Bakal selamanya di penjara. Pak Tio, jangan salahkan. Kau yang bilang namaku Toru. Aku harus amankan diri, kan? Tamat sudah. Pak Tio, jangan salahkan. Kau yang bilang namaku Toru. Aku harus amankan diri, kan? Tamat sudah. Satpam, bawa mereka ke tempat yang seharusnya. Tuan muda, pendeta tiba. Bisa langsung menikah. Yura akhirnya menikah dengan pewaris Zoro. Kalau dia memaafkanku, aku akan jadi iparnya Zoro. Statusku nanti akan sangat kuat. Yura, ayah mau minta maaf. Tapi ini juga demi keluarga kita. Semoga kau bisa paham. Maafkan aku. Ini... Dia bilang namanya Yura. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan Leo dan kau bukan ayahnya. Tuan Sean, kau bersedia jadi suami Yura di saat sakit dan sehat, kaya atau miskin, susah dan senang, akan cintai dia dan lindungi. Aku bersedia. Nona Yura, apa kau bersedia jadi istri Tuan Sean di saat susah dan senang, terus hormati dia, cintai dan lindungi dia? Bersedia. Hah? Kau bisa bicara?